Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita kembali belajar pendidikan agama Islam semester 2 tahun 2021 untuk kelas 6. Semester 2 diawali dengan bab 6, judulnya Ayat Al-Quran tentang perilaku waspada, berbaik sangka dan hidup rukun. Sebelum kita belajar, silakan anak-anak membaca doa terlebih dahulu. Seperti biasa kita laksanakan di dalam kelas, baca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Kemudian pada halaman 111 ini ada peta konsep yang akan kita pelajari pada bab 6. Lihat ada diagram atau panahnya. Ayat Al-Quran tentang perilaku waspada, berbaik sangka dan hidup rukun. Jadi kita mempelajari ayat. Lihat, dalil perilaku waspada, berbaik sangka dan hidup rukun. Ya, dalil sebagaimana mungkin pernah Bapak sampaikan, dalil itu adalah dasar ya atau alasan ya tentang perilaku waspada, berbaik sangka dan hidup rukun. Dalil itu ada dalil akliyah, akal, pendapat ya, dan ada dalil qauliyah dari perkataan. Dalil qauliyah itu berasal dari Allah SWT dan Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk Al-Quran dan hadis. Ini cakupannya surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 dan surah Al-Jarad ayat 12 dan 13. Kemudian juga selain dari belajar tentang ini, juga kita akan memahami makna yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 tersebut, dan juga surah Al-Jarad ayat 12 dan 13. Apa saja pesan-pesan, perintah dan larangan atau tujuan dari ayat tersebut. Selanjutnya halaman 112 ada gambar 6.1. Saling mengucap salam saat bertemu termasuk contoh perilaku rukun ya. Nabi memerintahkan kita ketika bertemu dengan saudara kita yang lain seagama, seakidah, kita diperintahkan untuk mengucapkan salam lalu bersalaman. Bahkan bagi yang sudah saling mengenal, ya, maka juga Nabi mengajarkan untuk berpelukan, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kita tahu salam hukumnya, mengucap salam hukumnya sunnah, berpahala atau beruntung bagi yang mengucapkan, dan tidak berpahala atau rugi bagi orang yang tidak mau mengucapkan salam. Dan sebaliknya menjawab salam hukumnya wajib ain. Ya. Wajib, berpahala dikerjakan, dan berdosa apabila tidak dikerjakan. Jadi ketika orang mengucapkan salam kepada kita, dia mendapatkan pahala sunnah, dan ketika kita mendengarnya lalu kita jawab, kita mendapatkan pahala wajib. Ya, dan ketika kita tidak jawab, kita berdosa. Kita tahu di dalam salam itu terdapat 3 doa. Pertama, keselamatan, assalamualaikum, keselamatan, warahmatullahi wabarakatuh, dan berkahnya. Maka ketika mengucapkan salam, ucapkanlah salam dengan lengkap. Kemudian selain salam, di situ ada juga bersalaman. Salaman itu adalah tangan dengan tangan, ya, tangan sebelah kanan. Maka salah satu hadis Nabi mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyani wa yatasaffahani illa ghufirallahu lahuma qabla ayyatafarraqa." Kata Nabi, tidaklah 2 orang muslim, orang Islam yang bertemu mengucapkan salam dan saling bersalaman kecuali Allah menghapuskan dosa di antara keduanya sebelum mereka berpisah. Jadi sangat mudah menghapuskan dosa kita terhadap sesama manusia. Ya, ketika kita mempunyai kesalahan dan dosa pada seseorang, maka kunjungi, datangi, ucapkan salam dan bersalaman. Ya. Oke, selanjutnya pendalaman materi. Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia. Ya, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita, termasuk dalam berperilaku terpuji, berbaik sangka, hidup rukun, termasuk beberapa perilaku terpuji yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, jadi Allah SWT mengajarkan kepada kita tentang cara hidup dengan baik,
cara berperilaku dengan baik melalui Al-Quran. Ini juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama A, dalil perilaku waspada, baik sangka dan hidup rukun. Pertama surah Al-Maidah ayat 2 dan 3. Mari kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sya'airallahi walasy-syahrul haram walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram yabtaguna fadlam min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah SWT. Jadi ayat ini pertama melarang kita melanggar syiar-syiar kesucian Allah SWT. Yang kedua, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jadi jangan melanggar kehormatan atau jangan mengotori bulan-bulan haram dengan perbuatan dosa dan maksiat. Bulan-bulan haram itu ada 4, di antara dari 12 bulan ada 4 bulan haram. Di antaranya bulan Sya'ban, Rajab, Ramadan dan bulan Muharram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban. Kita dilarang mengganggu hewan kurban. Dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Ya. Untuk orang-orang di Mekah dilarang mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Kenapa? Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Karena mereka orang yang mengunjungi Baitul Haram adalah orang yang sedang mencari karunia ridha Allah. Jadi gambarannya tidak hanya orang yang mengunjungi Baitul Haram saja. Tentu orang yang juga mengunjungi masjid, musholla dalam rangka beribadah atau majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, maka kita dilarang untuk mengganggu mereka, membuat keributan dan sebagainya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Ya, pada ayat lain ada larangan berburu bagi orang yang ihram pada waktu haji. Dan di sini dikatakan apabila telah selesai melaksanakan ihram, rukun ihram, maka boleh berburu. Kenapa harus berburu? Ya, kita tahu pada zaman dahulu tidak seperti zaman sekarang. Pergi haji itu dengan biaya pribadi atau tidak seperti sekarang disediakan tempat tinggal, akomodasi, makanan ditanggung dan sebagainya, sudah terjamin sampai mereka kembali. Pada zaman dahulu mereka datang ke tanah suci Mekah dengan biaya seadanya atau bekal seadanya. Bahkan mungkin beberapa di antaranya kehabisan bekal, maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka harus berburu. Jadi maka ada larangan berburu ketika ihram, tapi ketika setelah selesai ihram mereka boleh berburu untuk kebutuhannya. Kemudian selanjutnya, jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Jadi ini pengibaratannya kepada kita, ketika kita diganggu atau dihalang-halangi oleh seseorang untuk berbuat baik, datang ke masjid, mendengarkan ceramah agama, dakwah dan sebagainya, maka jangan gara-gara mereka
menghalang-halangi kita dalam berbuat ibadah, lalu kita berbuat dosa atau maksiat kepada mereka. Jadi ketika ada orang yang menghalangi kita, mengganggu kita ketika kita akan beribadah kepada Allah, ke masjid, ke musola, menghadiri kegiatan dakwah, ceramah, majlis taklim, yasinan dan sebagainya, maka jangan sampai kebencian kita kepada mereka menyebabkan kita melaksanakan perbuat dosa atau maksiat kepada mereka. Biarlah Allah yang membalas perbuatan mereka. Kemudian, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Nah, kita diperintahkan untuk tolong menolong dalam berbuat baik. Jadi ketika ada seseorang yang ingin berbuat baik, menuntut ilmu, belajar, mendengarkan ceramah, sholat dan sebagainya, lalu dia memiliki membutuhkan bantuan, maka kita wajib atau diperintahkan untuk menolongnya. Tolong menolong, saling mengingatkan, saling menasihati, mengajak dan sebagainya. Kemudian, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Sebaliknya, ketika ada orang yang ingin berbuat dosa, maksiat, maka kita harus mengingatkannya, melarangnya, mencegahnya semampu kita. Dan jangan pula kita menolong dia melaksanakan maksiat. Dan permusuhan juga, ketika ada seseorang yang terkena fitnah, umpamanya benci kepada seseorang, maka kita jangan ikut-ikutan memanas-manasi, umpamanya menambah parah kebenciannya dan sebagainya. Maka sebaiknya kita meredam, menasihati supaya dia terlebih dahulu mencari tahu dengan baik, informasinya dengan baik, jangan tersulut oleh emosi hawa nafsu sehingga marah, membabi buta dan membuat kerugian kepada semua orang. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Di akhir ayat kita diperintahkan bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena siksa Allah itu sangat berat. Ini Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah. وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Lihat. Diharamkan bagi kita memakan bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah binatang yang mati tidak disembelih dengan menyebut nama Allah. Ada dua bangkai yang dihalalkan oleh Allah, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi kalau ikan dan belalang bangkainya boleh dimakan. Kemudian selanjutnya darah. Ya, darah adalah najis, haram, tidak boleh dimakan. Daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Nah, jadi hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Maka ini kita harus hati-hati ketika membeli hewan. Nah, contohnya ayam potong, maka pastikanlah bahwa orang yang memotong ayam tersebut menyembelih ayam tersebut dengan menyebut nama Allah menghadap kiblat. Nah, kemudian yang tercekik, hewan tercekik juga mati karena tercekik, tidak boleh. Yang dipukul, matinya karena dipukul. Yang jatuh dari tebing dan sebagainya. Dan
yang diharamkan pula yang ditanduk, ya, yang ditanduk karena berkelahi, dan yang diterkam binatang buas. Nah, atau kena terkam lalu dia mati, dagingnya masih banyak tinggal dan dia masih belum lama matinya, tetapi tidak sempat disembelih, maka haram. Kecuali yang sempat kamu sembelih. Nah, sempat disembelih boleh. Contohnya ayam ditabrak oleh mobil atau sepeda motor, menggelepar di tengah jalan, lalu kamu sempat menyembelihnya, maka boleh dimakan. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Ya, ini. Maka hati-hati ketika kita makan di tempat saudara kita yang non-muslim. Kalau seandainya binatang yang dimasak mereka atau makanan yang mereka makan itu disembelih oleh orang luar atau orang non-muslim tidak tahu beragama, maka itu adalah haram. Kemudian, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, ya, mengundi nasib seperti lotre dan sebagainya, undian, judi. Karena itu suatu perbuatan fasik, ya, fasik maksudnya tidak beriman atau percaya bersyukur kepada Allah SWT. Pada hari ini orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada Allah. Ya, sesungguhnya orang kafir sudah kewalahan untuk mengalahkan agama kita, agama Islam. Maka kata Allah, janganlah takut kepada mereka, tapi kita diperintahkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini adalah potongan ayat yang terakhir kali diturunkan oleh Allah pada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu pada peristiwa Haji Wada. Kemudian, tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi, dari semua yang diharamkan oleh Allah, ada hal yang darurat membolehkan kita memakannya, tetapi karena darurat, umpamanya contohnya kita berada di tengah hutan, tersesat, lalu sudah tidak makan beberapa hari umpamanya, dan kalau seandainya kita tidak makan maka kita akan mati. Lalu binatang yang ada di sekitar kita biasanya mungkin babi dan sebagainya, maka silakan makan yang haram tersebut, tetapi hanya sekedar kebutuhan untuk supaya kita tidak mati saja. Jadi ini pelajaran kita untuk awal semester ini. Dalil berlaku pada baik sangkaan hidup rukun, surah Al-Maidah ayat 2 dan 3, dan nanti anak-anak tugasnya di rumah silakan anak-anak baca, lancarkan dulu baca dengan murotal, tartil, perhatikan panjang pendeknya, hukum-hukum tajwidnya, lalu silakan nanti direkam bacaannya, ayat 2 dan ayat 3 ini direkam bacaan Al-Qur'annya, boleh rekaman suara atau boleh juga rekaman video, dan kirimkan ke WA pribadi Bapak. Kemudian tugas lainnya, itu tugas membaca. Jadi ada nilai nilai membaca, nilai bacaan, praktek membaca. Lalu selanjutnya tugas menulis, silakan Ananda tulis surah Al-Maidah ayat 2 dan 3 ini beserta artinya ke buku tulis sebagus mungkin, karena akan dinilai ini nilai tulisan, praktek menulis, dan kumpulkan kepada wali kelasnya sesuai jadwal yang telah ditentukan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.